Bertemu lagi dengan Parang Daily. Saat ini kita mendapatkan kehormatan undangan untuk liputan di kawasan Barat Parang. Di sana ada sebuah taman wisata, di mana di tempat ini ada beberapa fasilitas, yaitu rumah joglo. Ya, di situ ada tempat bersantai selain untuk belanja bibit-bibit tanaman hias ataupun untuk buah-buahan. Di sini ada beberapa ornamen atau peralatan zaman dahulu, zaman jadul dulu. Ya, di sana ada beberapa koleksi barang-barang zaman dahulu begitu. Jadi letak lokasi ini dari Magetan kurang lebih sekitar 15 km dari Kecamatan Parang, 1 km ke arah barat. Di sana ada Polsek Parang, silahkan menuju ke arah barat sekitar 1 km sebelah kanan jalan. Kita ikuti untuk eksplorasi saat ini di Barat Parang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat semuanya, rekan-rekan Parang Daily dimanapun saja berada. Sekarang kita lagi bersama putra terbaik dari Magetan Selatan. Ini ada dari Parang, juga ada dari Wadung. Namanya siapa, Mas? Joko Mulyono. Joko Mulyono. Tinggalnya di mana, Mas? Di Parangkidul RT 6. Sekarang domisilinya Sekarang di Bro, Kalimantan Timur. Kegiatannya, Mas? Bekerja di Humas PT Ithaka Resources. Sekarang kita bersama putra terbaik Parang juga, dengan Mas siapa, Mas? Hari Kitoyo. Tinggalnya di Lingkungan Wadung, Kelurahan Parang. kegiatannya, Mas? Kegiatannya ya wira swasta. Kita tahu bahwa di wilayah Parang itu banyak sekali tempat wisata. Kedepannya untuk wisata khusus wilayah Magetan Selatan, yaitu di Kecamatan Parang, Mas. Ya, kalau pendapat saya pribadi memang kita harus bisa memajukan Parang dan mesejahterakan bersama. Jadi bukan perseorangan. Jadi maju dan sejahtera bersama lah. Kan motonya demikian kira-kira. Jadi kita kembangkan agar kita ini bisa maju dan sejahtera bersama. Tentu pertama ya bidang pertanian, kedua bidang peternakan, tentu kemudian ada UKM, UMKM, kemudian ada pengembangan usaha rumahan. Jadi ini jangan kecil, tapi ini kalau semakin orang banyak melakukan usaha, ini otomatis ini menjadi lahan ekonominya masyarakat. Beberapa wisata termasuk wisata desa wisata yang ada di Kecamatan Parang, dan juga oleh pribadi-pribadi, ada yang Parang Hill dan lain-lain. Tantangannya tidak mudah untuk utama pengembangan pariwisata di Kecamatan Parang, karena dari sisi alam, udara dan lain-lain ini memang menjadi tantangan bagaimana bisa berkembang dengan baik di Parang. Beda kalau dengan kita melihat yang ada di kawasan Sarangan, mungkin udaranya sudah sejuk, pemandangannya hijau dan lain-lain. Nah, inilah yang semuanya harus mendukung, baik tentu harapan kami baik pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat juga mendukung. Pertanian ini kan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Parang. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat, baik dari yang ada di Parang maupun yang ada di luar Parang, yang sudah berhasil bisa menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan apapun untuk bisa maju dan sejahtera bersama. Ini sangat penting. Pertama, berkaitan dengan infrastruktur pertanian, berkaitan dengan air, kecukupan air untuk bertani, dan akses jalan menuju lahan pertanian. Kedua, di peternakan ini juga penting, karena situasi saat ini, situasi pandemi, yang usaha yang paling berjalan
lancar itu usaha pertanian, peternakan, dan usaha kecil dan menengah. Intinya bagaimana kita bisa maju dan sejahtera bersama. Kemudian bagaimana kita secara cerdas menggunakan perkembangan teknologi. Karena barangkali nanti akan disambung rekan kami Mas Joko yang sekarang sukses berada di Kalimantan. Gitu, Mas. Oke. Mas Joko, ini ngomong-ngomong sudah berapa hari di Parang? Ini yang mungkin saya merasakan untuk perbedaan Parang dari tahun berapa jenengan? Dulu waktu merantau tahun berapa keluarnya dari Parang? Tahun 99, 2 tahun. 22 tahun. Ini yang perbedaannya bagaimana Pak Mas Joko ini? Yang jenengan rasakan? Saya merasakan dari semenjak saya keluar dari Parang, artinya merantau, sangat luar biasa. Segala potensi yang disampaikan dari rekan kami, saudara kami Mas Gito, kebetulan beliau adalah warga atau sesepuh lah dari Wadung. Saya sepakat sekali untuk menggali potensi desa wisata yang punya kekasan, artinya sangat luar biasa. Dari semenjak 22 tahun yang lalu, yang sekarang infrastruktur sudah mulai bagus, dan hal ini juga harus perlu ditingkatkan. Terkait kenyamanan dan keamanan pengunjung juga harus diperhatikan, dan ini juga butuh dari teman-teman semua lini ini, baik dari pemerintahan, aparat kampung, maupun ormas-ormas ataupun organisasi yang aktif di Parang khususnya. Dunia kuliner saya rasa juga sudah baik ya, karena memang di daerah tertentu, daerah-daerah masing itu memang mempunyai karakter sendiri, khas tersendiri. Salah satunya ya nasi pecel ya, kalau di kita ini yang sangat familiar di sarapan pagi. Kemudian Kita ingin mencari nasi pecel pincuk daun jati akan dapat di Parang, dan itu rasanya sangat nikmat sekali. Jadi kalau ke Parang nggak usah ragu-ragu, ke warung pecelnya Mbah Gupli, kan itu masih khas, jadi khas daun jati. Kan rasanya tentu akan berbeda ketika dengan disajikan dengan piring. Itu dari dulu, itu dari saya sejak kecil sampai sekarang masih menggunakan khas daun jati. Ya, jadi kuliner Parang tentu sementara baru beberapa, tetapi memang ini perlu dikembangkan lagi. Ya. Kita perlu butuh pemikir-pemikir yang sudah sukses di luar Parang maupun yang ada di Parang untuk mengembangkan kuliner Parang. Biar Parang ini layak untuk dikunjungi oleh semua orang. Ya, saya Haris Hermawan dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa datang berkunjung di tempat Agro Tunas Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dalam hal ini kita sangat senang sekali ya bisa melihat aneka tanaman yang menjadi pusat dari agrowisata ini. Nah, untuk pengembangan dari tempat ini menurut saya adalah perlu penambahan dari pohon-pohon yang menjadikan perindang dari tempat ini, sehingga nantinya tempat ini akan menjadi lebih sejuk, sehingga wisatawan pun akan banyak datang ke sini. Demikian dari kami berharap agrotunas di Kecamatan Parang ini bisa berkembang dan semakin maju ke depan. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Indras. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Sore ini saya berkunjung di area lereng Timur Lawu, tepatnya di Agro Tunas Jaya di Desa Parang, Kabupaten Magetan. Di sini sangat banyak sekali bibit-bibit tanaman, didominasi oleh tanaman buah. Jadi buat teman-teman yang sangat hobi, suka sekali menanam buah-buahan, di sini sangat lengkap. Bisa berkunjung ke sini, tempatnya juga enak, sejuk, dekat wisata alam Telaga Sarangan, dekat di area wisata Lawu juga. Untuk tempatnya di sini kurang lebih sekitar 15-an kilo dari kota Magetan ya. Ya, ini saya dari Kades Desa Praga. Nama saya Pak Sutrisno. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang intinya dengan berhubungan dengan pembibitan buah-buahan, terutama untuk menunjang daripada kegiatan ibu-ibu PKK, dan juga untuk menambah gizi keluarga, juga menambah daripada
kebutuhan keluarga juga untuk menunjang masalah kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, khususnya di buah-buahan. Harapan Pak? Harapan saya nanti agar diperbanyak nanti jenis-jenis tanamannya, terutama buah-buahan yang cocok dengan wilayah Kecamatan Parang, terutama Desa Praga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Doni Arjanto, kebetulan saya Ketua RT 6 Kelurahan Parang, Lingkungan Parang, RT 6 RW 2 Parang. Untuk kesan-kesan saya mengenai wilayah Parang sekarang, banyak sekali kemajuannya. Antara lain adalah Parang Hill ada, Paralayang ada, dan termasuk pasar bunga yang seperti ini. Ya, semoga usaha UMKM seperti ini selalu mendukung dan juga semakin sukses di kemudian harinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil eksplorasi kita hari ini, di mana kita temui di suatu tempat wisata, di mana di situ kita temui ada beberapa pengunjung dari luar daerah, salah satunya Sleman, Yogyakarta. Harapan kami ke depan Parang dan sekitarnya, Magetan Selatan dan sekitarnya ke depan makin dikenal, makin populer di wilayah lain. Terima kasih, sampai jumpa.